Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, di sini saya atas nama Siti Muhayanah, saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan memaparkan tentang makalah perbandingan pendidikan. Pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya. Konsep dasar bangsa. Secara natural manusia tidak mau hidup secara menyendiri, tetapi selalu ingin hidup bersama manusia lain secara berkelompok. Naluri hidup secara berkelompok pada diri manusia ini telah berlangsung sejak ratusan tahun silam ketika manusia mulai hidup di muka bumi ini. Oleh karena keadaan inilah, maka para manusia sebagai sosok makhluk yang selalu ingin hidup bersama dengan manusia lain, makhluk yang selalu ingin bercandaria dengan sesamanya. Ada banyak kategori kelompok dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah kelompok menurut kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah kategori adat istiadat. Terdapat perbedaan macam suku bangsa seperti suku Dayak, Asmat, Baduy, dan lainnya. Yang ketiga ialah kategori ciri fisik. Fisik kita membedakan aneka macam ras antara lain seperti ras Arya, Mongoloid, Nektoid, dan lainnya. Yang keempat ialah kategori keimanan dan kepercayaan. Dapat menemukan keaneka macam agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Yang kelima adalah kategori afiliasi politik. Dapat dibedakan adanya pengurus dan anggota Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, dan lainnya. Yang keenam ialah kategori pekerjaan. Dapat mengidentifikasi aneka macam profesi, akuntan, apoteker, artis, dokter, dan lainnya. Itu dikemukakan oleh Arif Rahman pada tahun 2009. Yang selanjutnya ialah konsep dasar budaya. Konsep budaya dan kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budbayah, bentuk jamak dari kata budbi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain menyebutkan bahwa konsep budaya dan kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi berarti akal, sedangkan daya berarti hasil upaya. Dengan demikian, secara etimologis, kata kebudayaan diartikan hal-hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Pada tahun 1990 dikemukakan oleh Kuncoro Ningrat. Ditengok dari istilah asing, kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut kultur, yang berasal dari kata coller atau Latin, berarti mengolah atau mengerjakan. Oleh karena itu, kebudayaan secara etimologis diartikan segala daya upaya manusia untuk mengolah dan mengubah alam menjadi sesuai dengan keinginan manusia. Dan dari sinilah maka kehidupan manusia tidak semata-mata natural, akan tetapi juga kultural, sesuai dengan kemajuan peradabannya. Peradaban diartikan sebagai bagian unsur kebudayaan yang sifatnya maju, halus, dan indah seperti kesopanan pergaulan, keindahan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai cara hidup atau ways of life yang telah dikembangkan oleh anggota-anggota masyarakat lain. Pengertian yang lebih ringkas di sini dibandingkan dengan dua pendapat di atas adalah dari Selo Sumardian. Menurutnya, budaya adalah semua hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Cipta merupakan kemampuan mental dan berpikir manusia. Rasa meliputi jiwa manusia yang mewujud ke dalam kaidah-kaidah nilai. Sedangkan karsa adalah kehendak yang ada dalam diri manusia, yang dapat menghasilkan teknologi dan kebudayaan material. Adapun Kuncoro Ningrat mengartikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam tangkap kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri sendiri manusia melalui belajar. Yang selanjutnya ialah pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa dan budaya.
Penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa studi tentang sistem pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakang di mana sistem pendidikan tersebut diselenggarakan. Latar belakang penyelenggaraan sistem pendidikan berupa keadaan historis, politis, ekonomis, dan sosiologis, dan suatu bangsa penyelenggara. Antara sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan keadaan bangsa tersebut adalah dua hal yang dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya, ilmuwan pendidikan komparatif telah memastikan dirinya sebagai pihak yang selalu melakukan seperti Sri Lanka, Bangladesh, Papua Nugini, dan Bolivia, El Salvador. Kelompok negara terbanyak yang ada di muka bumi ini adalah kelompok negara sedang berkembang. Secara teoretik, negara Indonesia sebagai negara berkembang direkomendasikan oleh para ahli harus belajar menyelesaikan masalah pendidikan kepada sesama negara berkembang. Hal ini dikarenakan bila Indonesia belajar kepada sesama negara berkembang, berarti telah menerapkan sebagian dari asas kesebandingan dalam melakukan studi perbandingan. Negara sedang berkembang memiliki sejumlah kriteria. Adapun kriteria negara yang sedang berkembang menurut Don Adams dan Byok Suryati Sidarto pada tahun 1989 adalah: yang pertama adalah tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Human Development Report yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2001 menunjukkan bahwa angka kelahiran di negara-negara berkembang lebih negara berkembang yang paling terlambat memiliki angka kelahiran amat tinggi. B. Kondisi sanitasi lingkungan dan pemeliharaan kesehatan yang buruk. Kondisi sanitasi dan praktek pemeliharaan kesehatan ini antara lain dapat terlihat pada banyaknya penduduk yang memiliki sarana sanitasi yang memadai. Menyebutkan bahwa di sini laporan HDI 2001 menyebutkan bahwa banyak negara yang penduduknya belum semua memiliki sarana sanitasi memadai, seperti Malaysia 98%, Kongo 20%, dan yang terendah di dunia Rwanda yaitu 8%. Sebaliknya, negara-negara maju rata-rata sudah 100%. C. Kondisi perumahan yang buruk. Penduduk di negara berkembang umumnya memiliki kondisi perumahan yang masih belum sehat dan nyaman, bahkan banyak di antaranya yang masih kumuh. Lebih-lebih di beberapa negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Menurut banyak laporan bahwa masih memiliki kondisi perumahan gubuk yang kumal dan kumuh. D. Banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk di negara berkembang yang bekerja di sektor pertanian banyak sekali, rata-rata 61%. Sedangkan sisanya bekerja di sektor industri formal maupun informal. Sedangkan penduduk di negara-negara maju yang bekerja di sektor pertanian hanya 19. E. Pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita bisa dilihat dari angka Gross Domestic Product, yaitu GDP, yang dimilikinya. Rata-rata GDP negara berkembang menurut laporan UNDP 2007 ada GDP ada $3.530, sebaliknya negara maju $22.020. F. Rendahnya konsumsi makanan. Umumnya masyarakat di negara berkembang mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi rendah. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan tentang gizi dan kalori, juga karena pendapatan mereka yang rendah. G. Rendahnya angka melek huruf dan jumlah siswa bersekolah. Rata-rata berkembang penduduk dengan tingkat buta huruf yang masih tinggi, yakni 26,1%, yang berarti penduduk yang melek huruf ada 72,9%. H. Kondisi kesatuan nasional yang rendah dan tidak merata. Dewasa ini, kesatuan nasional di beberapa negara berkembang mengalami tantangan. Negara berkembang yang umumnya masih dalam taraf belajar berdemokrasi, di dalamnya sering terjadi konflik politik antar faksi-faksi yang ada. Bahkan tidak sedikit di negara berkembang terjadi pemberontakan dan upaya-upaya kudeta. E.
Tradisi menentukan perilaku dan stratifikat sosial berdasarkan keturunan. Kuatnya nilai-nilai tradisi di beberapa negara menyebabkan mereka lambat berkembang. Negara-negara berkembang umumnya memiliki nilai-nilai yang sangat konservatif yang disebut semisal seperti ketaatan pada tradisi, kepercayaan kepada hal-hal rasional, kemudian dan orientasi ke masa lalu. J. Kurangnya kesetaraan gender. Umumnya di negara berkembang kesetaraan gender masih belum meningkat secara berarti. Pelecehan terhadap kaum perempuan seperti pemerkosaan, kekerasan, pembatasan pekerjaan, sistem pengajian yang lebih rendah. K. Rendahnya tingkat teknologi komunikasi dan transportasi. Kondisi infrastruktur berupa teknologi komunikasi dan transportasi di negara-negara berkembang umumnya hanya berbuat di daerah-daerah perkotaan, sedangkan daerah-daerah perdesaan masih tinggal jauh. Misalnya kurangnya jalan beraspal, kendaraan bermotor, dan telepon masih belum banyak. L. Banyaknya penggunaan tenaga kerja anak-anak. Masih banyaknya para pengusaha yang perkenakan anak-anak sebagai tenaga kerja masih ada di beberapa negara berkembang. Alasan utama dari para pengusaha tersebut adalah untuk menekan ongkos produksi sektor gaji karyawan. Selanjutnya ialah M. Ekspor lebih banyak berupa barang mentah. Negara-negara maju umumnya mengekspor barang-barang hasil industri berupa produk teknologi seperti elektronik, kendaraan bermotor, mesin pabrik, komputer, handphone, satelit, pesawat terbang, kapal laut, dan peralatan dan senjata canggih militer. Alat-alat kedokteran, semua produk teknologi dari negara maju tersebut umumnya berharga mahal. Yang N ialah tabungan dan investasi masih rendah. Oleh karena itu, pendapatan per kapita penduduk di negara-negara berkembang rendah. Maka tabungan dan investasi yang dimiliki penduduk ialah cara pendayagunaan tanah pertanian yang tidak memperhatikan perawatan tanah yang mengakibatkan kesuburannya merosot. Banyak negara yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan dan sumber daya alam mengeksploitasi hasil-hasil alam. B ialah militer dan kaum feodal mendominasi pemerintahan. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan negara berkembang banyak dipegang oleh mereka yang berasal dari militer dan kaum feodal. Q ialah kekayaan banyak di tangan sekelompok kecil orang dan kelas menengah sangat sedikit. Kesenjangan sosial ekonomi di negara-negara berkembang umumnya masih sangat tinggi. Kemudian yang R ialah fasilitas kredit buruk dan bunga pinjaman tinggi. Lembaga-lembaga perbankan masih belum banyak dan kondisi simpan pinjam relatif masih dilakukan secara konvensional. S. Layanan jasa langka. Pada negara-negara maju, usaha sektor jasa telah mengalami kemajuan pesat. Di negara maju tersebut, persentase usaha sektor pertanian, perdagangan, dan jasa secara proporsional berturut-turut adalah 30, 45, dan 25%. T ialah tanah pertanian produktif terpetak-petak dalam ukuran kecil. Negara miskin dan berkembang umumnya adalah agraris, dan penduduknya masih banyak bekerja di sektor pertanian. Kekayaan berpusat di kota-kota besar atau disimpan di luar negeri. Gejala ketimpangan sosial ekonomi di negara berkembang sangat tampak nyata. V ialah loyalitas sosial berpusat pada kekerabatan dan kedaerahan. Penduduk di negara berkembang masih memiliki pandangan yang relatif sempit dan semangat kekerabatan dan kedaerahannya masih kental. Ikatan-ikatan perkumpulan yang bersifat kekerabatan dan kedaerahan masih menggejolak. Ciri-ciri negara berkembang sebagaimana disebutkan oleh Don Adams dan Bjork di atas kebanyakan merujuk pada negara-negara yang ada di kawasan Afrika Utara, Asia Barat, Asia Selatan dan Tenggara, serta Amerika Latin.
umumnya berada di belahan dunia bagian selatan, sedangkan negara-negara maju umumnya berada di sebelahan dunia utara. Sebelumnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.